Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, al-ba'du. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota DPD Kabupaten Kuningan, Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kuningan, Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, Ketua Pengadilan Agama Kuningan, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, para staf ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, dan para undangan hadirin yang berbahagia. Rapat Paripurna DPD hadirin yang kami hormati. Hari Rabu 1 Juli 2026, kita memperingati momentum yang sangat bersejarah dan syarat makna, yaitu Hari Bayangkara ke-80. 8 dekade bukanlah waktu yang singkat. Ini adalah perjalanan panjang dedikasi pengorbanan dan pengabdian Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta tegaknya hukum di bumi pertiwi. Oleh karena itu, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Bayangkara ke-80 untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh personil Polri dari unsur pimpinan hingga para Bayangkara yang bertugas di pelosok-pelosok terjauh, perbatasan, dan garis depan Nusantara yang tanpa lelah menjaga kedamaian dan memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia. Rapat Paripurna DPRD hadirin yang kami hormati. Fraksi kami memandang bahwa penyampaian LPJ APBD merupakan bagian penting dari siklus akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. LPD ini bukan sekedar laporan administratif, melainkan juga mencerminkan sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Berkenaan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2025, perkenalan kami sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan kontrol DPRD menyampaikan pandangan kritis, analitik, dan konstruktif sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengawal pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Berkaitan dengan LHP BPK, dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan BPK, menyebutkan bahwa BPK telah memeriksa neraca pemerintahan Kabupaten Kuningan tanggal 31 Desember 2025 dengan hasil pemeriksaan nomor 31A T LHP DJPKN 5.BDG-PPD.01-05 tahun 2026 dengan tanggal 28 Mei 2006 dengan opini wajar tanpa pengecualian. Fraksi PKS menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Kabupaten Kuningan atas capaian opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI atas LKPD tahun anggaran 2025 ini adalah lompatan besar dari opini wajar dengan pengecualian pada tahun sebelumnya. Namun fraksi PKS mengingatkan bahwa opini WTP hanyalah sebuah cerminan kepatuhan administratif akuntansi keuangan. WTP bukanlah jaminan otomatis bahwa anggaran yang dibelanjakan telah sepenuhnya efektif mengentaskan kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, atau membangun infrastruktur yang merata di Kuningan. Di balik angka-angka akuntansi yang rapi ini, fraksi PKS masih menemukan sejumlah rapor merah fiskal yang menjadi evaluasi bersama, terutama terkait dengan jebloknya pendapatan asli daerah, tingginya ketergantungan pada pembiayaan utang, serta ketimpangan struktur belanja yang belum berpihak pada pembangunan publik. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat. BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian internal maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kuningan tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut. Kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan atas 37 paket pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan pada Dinas PUTR sebesar 1.812.631.000 yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas sebesar 794.421.000. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan belanja modal irigasi dan jaringan sebesar 1.018.210.000. Belanja tak terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum seluruhnya direalisasikan sesuai ketentuan sebesar 407.550.000 yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah sebesar 407.550.000. Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi belanja tidak terduga dalam RA belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang senyatanya.
Penggunaan kas berasal dari UP atau GU pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp3.171.851.913 yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp3.171.850.913. Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo kas di bendahara pengeluaran belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang senatana. Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kuningan antara lain menginstruksikan kepada PUTR memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.018.210.000 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah. Menginstruksikan kepada pelaksana BPBD menyalurkan bantuan melalui mekanisme BLM dalam bentuk uang yang disetorkan oleh pemerintah daerah kepada rekening bank korban bencana, dan membuat kebijakan untuk melakukan evaluasi atas ketercapaian output kegiatan dibandingkan dengan serapan anggaran beserta kelengkapan dokumen pertanggungjawaban terima atas dana UP dan GU. Rapat paripurna hadirin yang kami hormati, fraksi PKS memandang bahwa berbagai temuan BPK harus menjadi perhatian serius seluruh jajaran pemerintah daerah karena menyangkut efektivitas pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, serta kualitas tata kelola pemerintahan. Kami mencermati masih ditemukan kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada puluhan paket pekerjaan infrastruktur di Dinas PUTR dan tata ruang dengan nilai yang masih dipulihkan lebih dari 1 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi perencanaan pengawasan teknis, pengendalian mutu pekerjaan hingga proses serah terima pekerjaan masih perlu diperkuat agar setiap rupiah benar-benar menghasilkan kualitas. Selanjutnya, pada pengelolaan belanja tidak terduga di BPBD, meskipun seluruh nilai temuan telah disetorkan kembali ke kas daerah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana masih belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku, padahal bantuan kebencanaan harus disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Sebagai wujud fungsi pengawasan DPRD serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, fraksi PKS menyampaikan beberapa pertanyaan kritis kepada pemerintah Kabupaten Kuningan. Terkait temuan pada DPUTR, apa akar permasalahan yang menyebabkan masih terjadinya kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada puluhan paket pekerjaan? Apakah persoalan tersebut bersumber dari lemahnya perencanaan, pengawasan lapangan, kualitas pelaksanaan oleh penyedia jasa, atau kurang optimalnya pengendalian internal? Upaya pencegahan berulangnya temuan langkah konkret, terukur, dan sistematis apa yang ditempuh pemerintah Kabupaten Kuningan agar temuan serupa tidak kembali terjadi pelaksanaan proyek-proyek tahun anggaran berikutnya? Bagaimana mekanisme penguatan pengawasan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga serah terima pekerjaan? Pengelolaan belanja tidak terduga BTT pada BPBD. Mengapa mekanisme penyaluran belanja tidak terduga pada BPBD belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan? Apakah hal tersebut disebabkan oleh kelemahan SOP, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, atau lemahnya fungsi pengawasan dan pengendalian internal? Komitmen terhadap transparansi bantuan kebencanaan. Bagaimana komitmen pemerintah Kabupaten Kuningan untuk memastikan seluruh kebencanaan disalurkan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran? Pengelolaan dana UP atau GU pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Apa penyebab penggunaan dana uang persediaan dan ganti uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan mencapai lebih dari 3,17 miliar? Apakah kondisi tersebut mencerminkan lemahnya sistem pengendalian intern, rendahnya kepatuhan terhadap regulasi, atau kurang efektifnya pengawasan dari pimpinan perangkat daerah? Evaluasi efektivitas belanja daerah. Bagaimana mekanisme evaluasi berbasis output dan outcome yang akan diterapkan pemerintah daerah sebagaimana direkomendasikan BPK agar setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekedar mengejar tingkat penyerapan anggaran. Fraksi PKS berpandangan bahwa tindak lanjut atas temuan BPK tidak cukup hanya sebatas pengembalian kerugian. Yang jauh lebih penting adalah melakukan pembenahan sistem, memperbuat pengawasan, meningkatkan kompetensi aparatur, serta membangun budaya integritas sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal. Kami berharap seluruh rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu, tuntas, dan berkelanjutan sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Kuningan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan akuntabel. Berdasarkan temuan BPK tersebut, fraksi PKS meminta kepada pemerintah daerah untuk membuat langkah korektif dan timeline konkret yang disiapkan untuk meraih kembali WTP di tahun berikutnya, serta memperbaiki dan menindaklanjuti semua rekomendasi yang disampaikan oleh BPK tanpa terkecuali. Rapat paripurna DPRD hadirin yang kami hormati, fraksi PKS memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kuningan atas capaian indikator makro pembangunan daerah pada tahun 2025 yang menunjukkan kinerja sangat baik
bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun arah pembangunan jangka panjang daerah. Secara umum, data yang disampaikan menunjukkan bahwa Kabupaten Kuningan berhasil mencatat kemajuan pada aspek pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, kualitas sumber daya manusia, serta kualitas lingkungan hidup. Capaian ini patut diapresiasi sebagai hasil seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, akademisi, hingga pemerintah aktif, partisipasi aktif masyarakat. Pada sektor ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6,98%, jauh melampaui target RPJMD yang berada pada kisaran 5,18% sampai 5,71%. Pertumbuhan tersebut diikuti peningkatan pendapatan per kapita menjadi 34,235 juta, melampaui target awal sebesar 29,9 juta. Selain itu, kontribusi PDRB Kabupaten Kuningan terhadap PDRB Jawa Barat meningkat menjadi 1,38%, lebih tinggi dibandingkan target sebesar 1,26%. Dari sisi pemerataan kesejahteraan, capaian ini juga menunjukkan perkembangan yang positif. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 7,59%, lebih baik dibanding target optimistis sebesar 7,71%. Pada saat yang sama, indeks Gini rasio 0,32 lebih rendah dibandingkan target RPJMD sebesar 0,34 sampai dengan 0,347. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi relatif lebih inklusif dan diikuti dengan perbaikan distribusi pendapatan masyarakat. Fraksi PKS juga mengapresiasi peningkatan kualitas pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia mencapai 72,31 poin, tidak hanya melampaui target tahun 2025 sebesar 71,65 poin, tetapi bahkan telah melampaui target yang direncanakan untuk tahun 2027. Demikian pula indeks kualitas lingkungan hidup IKLH mencapai 75,50, jauh di atas target sebesar 68,16. Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Meskipun demikian, fraksi PKS memandang bahwa keberhasilan tersebut perlu dianalisa secara mendalam agar dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus benar-benar tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas, terutama bagi kelompok-kelompok berpendapatan rendah, pelaku UMKM, petani, nelayan, buruh, serta masyarakat wilayah pedesaan. Selain itu, fraksi PKS juga mencermati bahwa masih terdapat tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya rendahnya capaian PAD, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer, serta terbatasnya ruang fiskal untuk belanja pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan indikator makro harus dapat dijelaskan secara komprehensif, sinkron dengan kondisi fiskal daerah. Fraksi PKS berharap capaian indikator makro yang membanggakan ini tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi benar-benar mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata, memperkuat kemandirian ekonomi daerah, serta menjadi fondasi bagi pembangunan Kabupaten Kuningan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Di balik capaian indikator makro yang sangat menggembirakan, fraksi PKS memandang masih terdapat sejumlah persoalan mendasar. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan berbagai indikator makro tidak menimbulkan rasa puas diri karena kualitas pembangunan sesungguhnya ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Fraksi PKS mencermati bahwa sektor pendidikan masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Rata-rata ramah sekolah baru mencapai 7,91 tahun, masih berada di bawah target awal sebesar 8,2 tahun, maupun target akhir RPJMD sebesar 9,7 tahun. Data ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Kuningan belum menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang diharapkan. Kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa masih terdapat anak-anak yang putus sekolah, keterbatasan akses pendidikan pada jenjang menengah, serta belum optimalnya keberhasilan program wajib belajar dan pendidikan non-formal. Rendahnya RLS bukan sekadar persoalan statistik pendidikan, tapi memiliki implikasi panjang terhadap kualitas tenaga kerja, daya saing daerah, produktivitas ekonomi, hingga kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan dunia kerja. Oleh karena itu, peningkatan akses pendidikan, penguatan program pendidikan putus sekolah, perluasan pendidikan setaraan, serta peningkatan kualitas pembelajaran harus tetap menjadi prioritas utama pembangunan daerah. Di bidang kesehatan, fraksi PKS mengapresiasi keberhasilan pemerintah dengan menekan angka kemiskinan sehingga 10,74% yang telah berada dalam rentang target LPJMD. Namun demikian, keberhasilan tersebut belum sepenuhnya menggambarkan meningkatnya kualitas hidup masyarakat apabila masih terdapat persoalan gizi, kesehatan anak yang belum menyelesaikan secara tuntas. Rapat paripurna DPRD hadirin yang kami hormati, terkait laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kuningan dan telaah yang sudah dilakukan oleh BPK yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan
BPK, kami memberikan beberapa poin besar catatan yang perlu dijelaskan dan ditanggapi oleh pemerintah daerah. Sektor pendapatan asli daerah, target gagal total, dan indikasi lemahnya tata kelola pendapatan, fraksi PKS memberikan perhatian serius terhadap kinerja pendapatan asli daerah tahun anggaran 2025 yang hanya terrealisasi sebesar 379,88 miliar atau 79,30% dari target 479,04 miliar. Selisih hampir 99,16 miliar menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki. Kondisi ini bukan sekadar persoalan tidak tercapainya target, melainkan tercerminnya lemahnya kualitas perencanaan, rendahnya akurasi pemetaan, potensi pendapatan, serta belum optimalnya pengawasan dan pengelolaan sumber-sumber PAD. Fraksi PKS juga mencermati beberapa komponen PAD yang realisasinya sangat memprihatinkan, antara lain retribusi jasa usaha hanya mencapai 13,83% dari target, retribusi pemakaian kekayaan daerah hanya mencapai 9,89%, retribusi persetujuan bangunan gedung PBG hanya mencapai 22,76%. Rendahnya capaian tersebut sulit dipandang sebagai hal yang wajar. Pemerintah daerah perlu menjelaskan apakah penyebabnya berasal dari penetapan target yang tidak berbasis potensi real, lemahnya kinerja perangkat daerah pengelola pendapatan, rendahnya kepatuhan wajib distribusi, perubahan regulasi, atau bahkan adanya kelemahan sistem pengawasan yang berpotensi menimbulkan kehilangan penerimaan daerah. Fraksi PKS berpandangan bahwa setiap rupiah PAD yang tidak berhasil dipungut merupakan kesempatan pembangunan yang hilang bagi masyarakat Kabupaten Kuningan. Kedua, ketergantungan akut pada transfer pemerintah pusat. Kemandirian fiskal Kabupaten Kuningan masih sangat rendah. Fraksi PKS menilai bahwa struktur pendapatan Kabupaten Kuningan masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dari total realisasi pendapatan daerah sebesar 2,641 triliun, sekitar 2,214 triliun atau 83,8% masih bersumber dari pendapatan transfer, sedangkan kontribusi pendapatan daerah masih rendah. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah belum bertumpu pada kekuatan ekonomi lokal, melainkan masih tergantung pada kebijakan transfer pusat. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Kuningan masih berada pada kategori rendah. Fraksi PKS meyakini bahwa peningkatan kemandirian fiskal merupakan persyaratan utama bagi terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kuningan perlu menghadirkan terobosan yang nyata, terukur, berbasis potensi daerah agar ketergantungan terhadap dana transfer dapat dikurangi secara bertahap. Ketiga, ketimpangan struktur belanja daerah. Belanja pegawai mendominasi, belanja modal sangat terbatas. Fraksi PKS menilai bahwa struktur belanja APBD Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2025 masih belum mencerminkan komposisi anggaran yang sehat dan berorientasi pada pembangunan. Dari total belanja daerah sebesar 2,696 triliun, belanja pegawai mencapai 1,306 triliun atau sekitar 48,4%. Sedangkan belanja modal hanya sebesar 172,32 miliar atau sekitar 6,3%. Komposisi ini menunjukkan bahwa hampir separuh APBD digunakan untuk membiayai birokrasi. Sementara alokasi yang secara langsung menghasilkan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah justru sangat terbatas. Fraksi PKS mempertanyakan bagaimana visi pembangunan Kabupaten Kuningan dapat diwujudkan apabila ruang fiskal untuk pembangunan fisik, peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan kawasan ekonomi, perbaikan jalan, irigasi, jembatan, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya hanya memperoleh porsi yang sangat kecil. Selain itu, fraksi PKS juga menyoroti lemahnya upaya pemulihan kerugian daerah. Realisasi tuntutan ganti kerugian keuangan daerah hanya mencapai 4,71%, yang menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara belum berjalan secara optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesan bahwa penyelesaian kerugian daerah belum menjadi prioritas pemerintah. Fraksi PKS berpandangan bahwa APBD harus menjadi instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekedar membiayai operasional birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan keberanian melakukan reformasi struktur belanja, memperbesar ruang fiskal bagi pembangunan yang produktif, sekaligus memperkuat penegakan hukum, sekaligus memperluas penegakan akuntabilitas agar setiap rupiah uang rakyat benar-benar kembali memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kuningan. Fraksi PKS mencermati bahwa tahun anggaran 2025, pemerintah Kabupaten Kuningan masih memiliki pembiayaan yang bersumber dari pinjaman daerah kepada Bank BJB sebesar 99 miliar. Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah pemerintah daerah harus mengalokasikan pembayaran pokok pinjaman sebesar 25 miliar serta belanja bunga sebesar 2,8
Rp2.035.703.046 yang seluruhnya dibebankan kepada APBD. Pada prinsipnya, utang daerah bukanlah sesuatu yang keliru apabila digunakan untuk membiayai investasi publik yang produktif, menghasilkan nilai tambah ekonomi, memperkuat pelayanan publik, serta mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah di masa depan. Namun utang akan menjadi beban apabila hanya digunakan untuk menutup defisit anggaran, membiayai belanja rutin, atau menutupi lembahnya kinerja pendapatan asli daerah. Rekomendasi strategis fraksi PKS tentang pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kuningan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, fraksi PKS berpandangan bahwa opini WTP yang kembali dari pemerintah Kabupaten Kuningan harus menjadi momentum melakukan transformasi tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada outcome. Oleh karena itu, fraksi PKS menyampaikan beberapa rekomendasi strategis sebagai berikut. Pertama, melakukan reformasi menyeluruh tata kelola pendapatan daerah berbasis digital atau smart governance. Fraksi PKS merekomendasikan agar pemerintah daerah segera melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan pendapatan asli daerah, khususnya pada sektor retribusi yang menunjukkan capaian sangat rendah, seperti retribusi jasa usaha, retribusi pemakaian kain daerah. Reformasi tersebut perlu diwujudkan melalui digitalisasi seluruh proses penghutang dengan penerapan e-retribusi, integrasi data antar perangkat daerah, pembayaran non-tunai, cashless, penggunaan sistem monitoring secara real time, serta penguatan pengawasan internal berbasis teknologi informasi. Langkah ini tidak hanya bertujuan meningkatkan penerapan daerah, penerimaan daerah, tetapi juga menutup peluang terjadinya kebocoran pendapatan, praktik penggunaan liar, manipulasi transaksi, maupun lemahnya pengawasan di lapangan. Di samping itu, pemerintah daerah perlu melakukan pemutakhiran basis data objek pajak dan retribusi secara berkala, melakukan pemetaan ulang seluruh potensi PAD, serta menetapkan target pendapatan yang lebih realistis berbasis data dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, menata struktur belanja agar lebih berorientasi pada pelayanan publik dan pembangunan. Fraksi PKS mendorong pemerintah daerah melakukan penataan struktur APBD secara bertahap dengan meningkatkan proporsi belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, meningkatkan kinerja BUMD sebagai sumber PAD. Fraksi PKS memandang bahwa aset daerah, badan usaha milik daerah harus menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Kuningan. Pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi dan penilaian ulang terhadap seluruh aset daerah yang belum produktif atau idle asset. Kemudian menyusun strategi kemanfaatan melalui skema kerjasama yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi dan peningkatan PAD. Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu memperkuat tata kelola BUMD melalui penerapan prinsip good government, meningkatkan profesionalisasi manajemen, evaluasi berkala terhadap kinerja direksi dan komisaris, serta penerapan target dividen yang lebih progresif dan berjalan sesuai dengan penyertaan modal yang telah diberikan. Penyertaan modal daerah harus mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal, bukan sekedar menjaga keberlangsungan operasional perusahaan. Mewujudkan pengelolaan utang daerah yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Fraksi PKS mengingatkan bahwa kebijakan pembiayaan melalui pinjaman daerah harus dilaksanakan secara hati-hati, terukur, dan hanya digunakan untuk pembiayaan program yang memiliki manfaat ekonomi jangka panjang. Setiap kebijakan penambahan utang harus didasarkan pada analisa kebutuhan yang komprehensif, studi kelayakan, analisa biaya dan manfaat, serta kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Fraksi PKS tidak menghendaki utang daerah digunakan untuk menutup defisit operasional, membiayai belanja rutin, atau mengatasi lemahnya pencapaian PAD. Pinjaman daerah harus diarahkan untuk investasi produktif yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan investasi menghasilkan penerimaan daerah pada masa yang akan datang. Kelima, memperkuat kemandirian fiskal daerah. Fraksi PKS juga mendorong pemerintah daerah menyusun roadmap peningkatan kemandirian fiskal yang terukur dengan target peningkatan kontribusi PAD secara bertahap dan pengurangan ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Rapat paripurna DPRD hadirin yang kami hormati, fraksi PKS berharap seluruh catatan, kritik, dan rekomendasi serta pertanyaan yang tidak kami bacakan, kami sampaikan tidak dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap capaian pemerintah daerah, melainkan sebagai wujud tanggung jawab konstitusional DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan representasi rakyat. Kritik yang konstruktif adalah bagian dari ikhtiar bersama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, setiap program, setiap rupiah uang rakyat benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan.
Fraksi PKS meyakini bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak cukup diukur hanya dengan dirinya opini WTP. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan kualitas belanja daerah agar semakin produktif, mengoptimalkan pendapatan asli daerah secara profesional, memperkuat akuntabilitas pengelolaan aset, serta memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan berorientasi pada hasil, outcome, dan manfaat atau impact, bukan semata-mata pada besarnya anggaran yang terserap. Dalam perspektif Islam, amanah pengelolaan keuangan negara merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nilai tersebut sejalan dengan filosofi kepemimpinan yang lama menjadi pegangan para pemimpin bangsa, bahwa kekuasaan bukanlah sebuah kehormatan untuk dilayani, melainkan amanah untuk melayani. Anggaran daerah bukan sekadar angka dalam dokumen APBD, tetapi merupakan titipan masyarakat yang harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang merata, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Fraksi PKS meyakini bahwa pembangunan yang berkualitas tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut menghadirkan keadilan dan memperkecil kesenjangan. Dengan semangat kolaborasi, akuntabilitas, dan pengabdian kepada masyarakat, fraksi PKS optimis Kabupaten Kuningan mampu menjadi daerah yang semakin maju, mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. Semoga setiap kebijakan yang kita rumuskan senantiasa menjadi ikhtiar terbaik untuk menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat serta memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa menolong seseorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bahwa fraksi PKS meyakini penyelenggaraan pemerintah harus dilandaskan pada nilai-nilai yang memudahkan masyarakat, menghadirkan harapan, serta memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi rakyat. Prinsip tersebut sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman. Beliau bersabda, permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Hadis riwayat Muslim nomor 1734. Prinsip ini diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa meringankan kesusahan seorang muslim, niscaya Allah akan meringankan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Atas dasar itu, fraksi PKS mengajak seluruh penyelenggara pemerintah untuk membangun budaya pelayanan yang berorientasi pada kemudahan, kecepatan, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat. Aparatur pemerintah hendaknya hadir sebagai pemberi solusi, bukan menjadi sumber persoalan baru melalui prosedur yang berbelit-belit, pelayanan yang lamban, maupun kebijakan yang membebani rakyat. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya agama ini mudah, tidaklah seorang mempersulit agama, melainkan ia akan dikalahkan olehnya. Semangat inilah yang menjadi pijakan fraksi PKS dalam memberikan pandangan umum terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, yaitu mendorong lahirnya tata kelola pemerintahan yang amanah, profesional, berpihak kepada kepentingan rakyat, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, dan berkualitas. Demikian pandangan umum fraksi PKS. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hal-hal yang tidak berkenan, semoga rahmat Allah selalu menyertai kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fatun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Wawan Romliansah Ketua, Hajah Siti Mahfudah MPD Sekretaris, dicap dan ditandatangani. Ulang di video. Terima kasih kepada juru bicara dan